Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Guntur Ibarenika dengan NIM R1C1230065. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang genesa dan lingkungan pengendapan batu bara sebagai tugas individu pengganti pertemuan ke-10 pada mata kuliah Geologi Batubara. Pertama-tama kita harus pahami dulu apa itu batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi, mengalami pembusukan sebagian, kemudian tertimbun dan terkompaksi dalam waktu geologis yang panjang. Batu bara tersusun terutama dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Unsur karbon ini yang membuat batu bara memiliki nilai kalor tinggi dan dapat digunakan sebagai sumber energi. Proses pembentukan atau genesa batu bara terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari akumulasi bahan tumbuhan di lingkungan rawa atau delta, kemudian terbentuk gambut akibat pembusukan parsial oleh mikroorganisme. Setelah itu, lapisan gambut akan tertimbun oleh sedimen lain, sehingga tekanan dan suhunya meningkat. Seiring waktu, proses ini menyebabkan perubahan kimia dan fisika yang disebut pembatubaraan atau kualifikasi, di mana gambut berubah menjadi batu bara muda hingga batu bara keras seperti antrasit. Ada 4 tahapan utama pembatubaraan. Pertama adalah gambut, yang masih lunak dan mengandung air tinggi. Kedua, lignit atau batu bara muda berwarna coklat dan memiliki nilai kalor rendah. Ketiga, bituminus, batu bara hitam mengkilap dengan nilai kalor tinggi. Dan terakhir, antrasit, batu bara paling keras dengan kadar karbon tertinggi. Semakin tinggi tingkat pembatubaraan, semakin baik kualitas batu bara tersebut. Proses genesa batu bara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis vegetasi, asal yang menentukan kandungan organik, kondisi iklim, di mana iklim lembab sangat mendukung pembentukan gambut, tekanan dan suhu akibat penimbunan sedimen, waktu geologis yang panjang, serta kondisi tektonik yang memengaruhi deformasi dan metamorfisme batu bara. Jadi, genesa batu bara sangat bergantung pada kombinasi faktor biologis, kimia, fisika, dan geologi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan lingkungan pengendapan batu bara. Secara umum, batu bara dapat terbentuk di 3 jenis lingkungan, yaitu lingkungan darat, seperti rawa dan lembah sungai, lingkungan transisi, seperti delta dan laguna, serta lingkungan laut dangkal, di mana tumbuhan pesisir tertimbun oleh sedimen marin. Setiap lingkungan ini menghasilkan karakter batu bara dengan sifat yang berbeda. Berdasarkan modelnya, ada 2 tipe utama. Pertama, rawa, darat atau ombrotropik, yaitu lingkungan yang hanya mendapat suplai air hujan sehingga kadar sulfurnya rendah. Kedua, rawa pesisir atau topogenous yang dipengaruhi oleh air laut, sehingga batu bara yang dihasilkan cenderung memiliki kadar sulfur tinggi. Secara umum, batu bara terbentuk di kondisi reduktif, anaerob, dan stabil agar bahan organik tidak teroksidasi. Dari tabel di slide ini, bisa kita lihat perbedaan karakter batu bara berdasarkan lingkungannya. Batu bara di lingkungan darat biasanya berwarna coklat kehitaman dengan kadar sulfur rendah. Sementara batu bara di pesisir umumnya bituminus dengan tekstur lebih halus dan sulfur tinggi, sedangkan batu bara di lingkungan delta memiliki lapisan yang tebal dan kadar abu sedang. Di Indonesia sendiri, persebaran batu bara cukup luas. Pulau Kalimantan terutama bagian timur dan selatan menghasilkan batu bara bituminus dan subbituminus. Sumatera terutama bagian selatan menghasilkan lignit hingga subbituminus. Selain itu, endapan batu bara lokal juga ditemukan di Papua dan Sulawesi. Persebaran ini menunjukkan
bahwa Indonesia memiliki potensi batu bara yang sangat besar dan beragam. Sebagai kesimpulan, batu bara terbentuk dari sisa tumbuhan yang tertimbun di lingkungan rawa dengan kondisi reduktif dan miskin oksigen. Proses pembatubaraan terjadi karena proses tekanan suhu dan waktu geologis yang lama. Lingkungan pengendapan menentukan kualitas batu bara, terutama kadar karbon dan sulfurnya. Oleh karena itu, memahami genesa dan lingkungan pengendapan sangat penting dan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya batu bara. Sekian presentasi dari saya tentang genesa dan lingkungan pengendapan batu bara. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.